Definisi dari profil pelajar Pancasila adalah pelajar Indonesia merupakan pelajar sepanjang hayat yang kompeten, berkarakter, dan berperilaku sesuai nilai-nilai Pancasila. Dan profil pelajar Pancasila ini terdiri dari 6 dimensi dengan penjabaran elemen di masing-masing dimensinya. Dimensi yang dimaksud adalah karakter dan kompetensi fondasi yang perlu dikembangkan oleh pendidik. Kita akan membahasnya satu persatu. Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Pelajar Indonesia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia itu adalah pelajar Indonesia yang menghayati keberadaan Tuhan dan selalu berupaya untuk mentaati perintah serta menjauhi larangan sesuai dengan ajaran agama dan kepercayaan yang dianutnya. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa diwujudkan ke dalam akhlak yang mulia, baik dalam beragama, jadi akhlak dia kepada Tuhannya, kemudian akhlak yang baik kepada diri sendiri, bagaimana ia berperilaku terhadap dirinya sendiri, bagaimana ia menjaga kesehatan dirinya, kemudian akhlak kepada sesama manusia, bagaimana ia berperilaku kepada sesama manusia, bagaimana ia berinteraksi kepada sesamanya. Berikutnya adalah akhlak kepada alam, jadi bagaimana ia berperilaku kepada dengan alam sekitarnya, dengan lingkungan sekitarnya. Dan bagaimana ia berakhlak kepada negara Indonesia, dia mengerti akan hak dan kewajibannya. Berikutnya adalah berkebinekaan global. Di sini, pelajar Indonesia yang berkebinekaan global adalah pelajar Indonesia yang memiliki identitas diri yang matang, ia mampu menunjukkan dirinya sebagai representasi budaya luhur bangsanya, sekaligus memiliki wawasan serta keterbukaan tentang eksistensi ragam budaya daerah, nasional, dan global. Dia mengerti akan budayanya, kemudian dia dalam hal ini ia memiliki sikap menghormati keberagaman dan toleransi terhadap keberbedaan. Untuk mencapai keberkebinekaan global, pelajar Indonesia harus dapat mengenal dan menghargai budayanya, kemudian dapat berkomunikasi dan berinteraksi antar budaya, kemudian berefleksi dan bertanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan serta berkeadilan sosial. Berikutnya adalah mandiri. Pelajar Indonesia yang mandiri itu seperti apa? Pelajar Indonesia yang mandiri adalah pelajar Indonesia yang memiliki prakarsa atas pengembangan dirinya, yang tercermin dalam kemampuan untuk bertanggung jawab, memiliki rencana strategis, melakukan tindakan dan merefleksikan proses dan hasil pengalamannya. Oleh karena itu, ia perlu memiliki kesadaran akan dirinya. Seperti apa gaya belajarnya, strateginya seperti apa untuk meraih prestasi, dan situasi yang dihadapi serta memiliki regulasi diri. Jadi dia memiliki kesadaran akan situasi yang dihadapi serta memiliki regulasi diri. Dia mengerti kapan harus belajar, kapan harus istirahat, kapan harus melakukan hal yang lainnya. Berikutnya adalah bergotong royong. Pelajar Indonesia memiliki kemampuan untuk melakukan kolaborasi dengan sukarela agar kegiatan yang dikerjakan dapat berjalan lancar dan mencapai tujuan untuk kebaikan bersama. Jadi ia akan selalu berusaha melihat kekuatan-kekuatan yang dimiliki setiap orang di sekitarnya. Dia yakin sekali bahwa orang di sekitarnya memiliki kekuatan yang dapat memberi manfaat bersama. Berikutnya ia juga berupaya mencegah terjadinya konflik dan tidak memaksakan kehendak pada orang lain. Bisa jadi ia memiliki pendapat yang berbeda dengan yang lain, tapi ia masih menghargai pendapat orang lain. Dan hal-hal yang harus dilakukan pelajar Indonesia untuk mewujudkan gotong royong adalah melakukan kolaborasi, ia bekerja sama dengan yang lainnya. Berikutnya memiliki kepedulian yang tinggi, peka terhadap lingkungannya, dan berbagi dengan sesama. Berikutnya adalah bernalar kritis. Pelajar Indonesia yang bernalar kritis adalah pelajar yang mampu berpikir secara objektif, kemudian sistematis dan saintifik dengan mempertimbangkan berbagai aspek berdasarkan data dan fakta yang mendukung, sehingga ia dapat membuat keputusan yang tepat, serta berkontribusi memecahkan masalah dalam kehidupan dan terbuka dengan penemuan baru. Untuk bernalar kritis, pelajar Indonesia perlu memperoleh dan memproses informasi serta gagasan dengan baik. Setelah memperoleh informasi, ia bisa memprosesnya dengan baik, lalu menganalisa dan mengevaluasinya, kemudian merefleksikan pemikiran dan proses berpikirnya. Berikutnya adalah kreatif. Pelajar Indonesia mampu memodifikasi dan menghasilkan sesuatu yang orisinal, bermakna, bermanfaat, dan berdampak. Dalam bentuk apa? Baik dalam bentuk gagasan, tindakan, dan karya nyata secara proaktif dan independen, untuk menemukan cara-cara lain dan berbeda untuk bisa berinovasi.
Pelajar Indonesia yang kreatif adalah pelajar yang bisa menghasilkan gagasan, karya dan tindakan yang orisinal, serta memiliki keluasan berpikir dalam mencari alternatif solusi permasalahan. Bisa jadi ketika ia dihadapkan pada sebuah permasalahan, ia memiliki banyak opsi bagaimana memecahkan permasalahan itu. Itu adalah 6 dimensi profil pelajar Pancasila, dan ini adalah ringkasannya Ibu dan Bapak Guru. Yang pertama, untuk dimensi beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, ada 5 elemen. Yang pertama adalah akhlak beragama, akhlak pribadi, akhlak kepada manusia, akhlak kepada alam, dan akhlak bernegara. Berikutnya adalah berkebinekaan global. Ada beberapa elemen. Yang pertama adalah mengenal dan menghargai budaya, komunikasi dan interaksi antar budaya, refleksi dan tanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan, serta berkeadilan sosial. Untuk dimensi bergotong royong ada 3 elemen, yaitu kolaborasi, kepedulian, dan berbagi. Berikutnya adalah mandiri, ada 2 elemen di sana, yaitu pemahaman diri dan situasi. Berikutnya adalah regulasi diri. Nah, dimensi bernalar kritis memiliki 3 elemen. Yang pertama adalah memperoleh dan memproses informasi dan gagasan. Berikutnya adalah menganalisis dan mengevaluasi penalaran, dan merefleksi dan mengevaluasi pemikirannya sendiri. Dan yang terakhir adalah kreatif. Apa saja elemennya? Yang pertama adalah menghasilkan gagasan yang orisinal. Berikutnya menghasilkan karya dan tindakan yang orisinal, dan memiliki keluasan berpikir dalam mencari alternatif solusi permasalahan. Apa kegunaan profil pelajar Pancasila, Ibu dan Bapak Guru? Profil pelajar Pancasila merupakan upaya menerjemahkan tujuan dan visi pendidikan ke dalam format yang lebih mudah dipahami oleh seluruh pemangku kepentingan pendidikan. Jadi di sini rumusan profil pelajar Pancasila dibuat dengan tujuan sebagai kompas, sebagai arah bagi pendidik dan pelajar Indonesia. Oleh karena itu, segala pembelajaran, program, dan kegiatan di satuan pendidikan bertujuan akhir ke profil pelajar Pancasila. Muaranya apa? Muaranya di mana? Muaranya adalah profil pelajar Pancasila. Jadi apapun yang terjadi di satuan pendidikan, semuanya bermuara kepada profil pelajar Pancasila. Berikutnya adalah bagaimana profil pelajar Pancasila diterapkan dalam pembelajaran dengan paradigma baru di program sekolah penggerak. Profil pelajar Pancasila adalah karakter dan kemampuan yang dibangun dalam keseharian dan dihidupkan dalam diri setiap individu pelajar melalui budaya sekolah, jadi melalui iklim sekolah, kebijakan dan pola interaksi dan komunikasi, serta norma yang berlaku di sekolah. Berikutnya juga dihidupkan dalam pembelajaran intrakurikuler, bahwa profil pelajar Pancasila ini masuk ke dalam proses belajar dan mengajar, berikutnya kokurikuler maupun ekstrakurikuler. Demikian Ibu dan Bapak bahasan kita mengenai profil pelajar Pancasila.